السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وأحبابه وجنده وأنصاره مفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلاحا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir, ta'ammul, tadabbur, mengambil pelajaran-pelajaran, poin-poin penting dari surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang at-ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di mana at-ta'awudz ini disepakati dan kita sepakati juga bahwa ta'awudz bukan bagian daripada Al-Qur'an. Yang kedua, at-ta'awudz dia perkara yang mustahab, bukan yang wajib. Kemudian ta'awudz adalah perisai. Perisai yang digunakan oleh para anbiya, para ulama, para nabi, para orang-orang saleh. Ya. At-ta'awudz atau isti'adzah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini bagian dari perisai. Kalau disunnahkan seseorang ketika ingin berjalan di malam hari untuk berjaga-jaga, la budda an yakuna ma'ahu silah. Harus dia membawa sesuatu untuk berjaga-jaga. Ya, misalnya berangkat ke subuh hari, penting berangkat menuju sholat subuh, ya, dikarenakan dalam keadaan ini berjaga-jaga dari musuh yang ingin mengganggu di subuh hari, maka di sana ada sunnahnya untuk membawa sesuatu untuk melindungi diri. Ini bagian daripada sunnah. Bentuk tawakal yang salah, ya, tawakal yang salah adalah ketika seseorang berangkat menuju masjid atau berangkat ke suatu tempat, kemudian dengan sengaja tidak membawa apa yang bisa melindungi dirinya, lalu mengatakan saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya pembahasannya nanti bisa dibahas pada pembahasan perkataan Allah, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kemudian isti'adzah, membaca ta'awudz ini, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, adik-adik, teman-teman yang di masjid ataupun yang berada secara online, ta'awudz ini hal yang sangat penting. Ya. Ta'awudz adalah bentuk ikhlas. Ta'awudz, isti'adzah ini adalah bentuk penyerahan diri. Ya. Hamba betul-betul merasa sebagai sosok yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ta'awudz. Ya. Orang yang malas berta'awudz, ya, ingin melakukan segala sesuatu kemudian malas bismillah atau ta'awudz, maka bisa dikatakan ini adalah mereka yang sombong. Mengapa? Tidak mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amalannya. Mengapa? Dikatakan, Ibnu Katsir mengatakan, ta'awudz ini adalah meminta pertolongan kepada zat yang tidak terlihat, ya, yang tidak terlihat oleh zat yang tidak kita lihat. Ta'awudz apa? Ta'awudz adalah meminta pertolongan
kepada zat yang tidak mampu dilihat oleh yang tidak terlihat oleh kita. Syaitan kita tidak bisa melihatnya. Tidak bisa, Pak. Bapak dan ibu, seorang muslim tidak mampu melawan syaitan kalau bukan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang kelihatan saja kita sudah sampaikan, musuh yang kelihatan saja ya, terkadang masih kalah. Musuh yang kelihatan saja terkadang masih kalah. Apalagi musuh yang tidak kelihatan. Sehingga di antara kaidah dari ta'awudz adalah meminta pertolongan untuk dijaga dari zat yang tidak terlihat, dari makhluk yang tidak terlihat kepada zat yang tidak terlihat oleh makhluk yang tidak terlihat oleh kita. Syaitan tidak terlihat, namun syaitan tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meminta pertolongan kepada zat yang tidak mampu juga dilihat oleh syaitan. Bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, ini kemudian kita sebutkan juga di antara kaidah ta'awudz. Nabi Yusuf alaihissalam mencontohkan ta'awudz, apa kata beliau? Wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda, maka apa jawaban Nabi Yusuf? Apakah hal pertama yang dilakukan Nabi Yusuf memberontak? Sulit memberontak, sementara itu adalah ibu angkat ceritanya. Sulit memberontak. Yang kedua, apakah Nabi Yusuf ingin berlari langsung sementara pintu tertutup? Ya. Maka perisai atau senjata utama Nabi Yusuf ketika itu adalah qala ma'adzallah. Ma'adzallah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam disebutkan juga ketika Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah, apa kata Nabi Nuh? Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm. Kalimat a'udzu. Nabi Nuh alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah. Contoh Maryam alaihissalam, ya, Maryam alaihissalam ketika diberikan seorang putra, ya, ketika diberikan seorang putri, ibu dari Maryam ketika diberikan seorang putri yang sebelumnya dia meminta seorang putra, apa kata beliau? Inni u'idzuha bika ta'awudz. Ya, sehingga ta'awudz ini hal yang tidak bisa dipisahkan dari seorang muslim. Ya. Dan ta'awudz adalah bentuk pengakuan seorang hamba bahwa dia begitu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'awudz. Nah, surah Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Kita akan sebutkan Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang offline dan online pembahasan tentang ta'awudz. Permasalahan basmalah, Bapak dan ibu-ibu, permasalahan basmalah di dalam surah Al-Fatihah, kemudian permasalahan basmalah di dalam salat. Apakah basmalah ini dijaharkan atau dia dikecilkan? Ini adalah kata para ulama kita permasalahan al-khilafun fiqhiyun yang tidak ada habis-habisnya. Khilaf yang sangat kuat sekali. Permasalahan basmalah adalah khilaf, perbedaan pendapat yang sangat kuat sekali. Sehingga yang bisa kita lakukan tidak bisa memaksakan pendapat. Mohon maaf. Di beberapa masjid ada yang tidak betul-betul tidak mau salat kalau tidak dibaca basmalah dengan disuarakan dengan besar. Ada juga masjid yang tidak mau menerima imam kalau imamnya basmalahnya dibesarkan. Ini kita
saya katakan permasalahan yang tidak akan habis. Kenapa? Kullu hizbi, setiap para ulama yang mengatakan dijaharkan dan disirkan, semuanya punya pendapat yang kuat sekali. Sahih semuanya. Sehingga kata para ulama ini adalah permasalahan yang sangat kuat sekali. Nah, alhamdulillah misalnya di masjid ya, itu sudah selesai masalah yang seperti ini. Mau dia dijaharkan atau dia dikecilkan basmalahnya, semuanya sudah menerima insyaallah ta'ala. Apa permasalahan di situ? Misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, mazhab mayoritas di Indonesia, memang dalam mazhab Syafi'i menjadikan basmalah ini ayat pertama. Basmalah adalah ayat yang pertama. Sehingga memang ketika ada masjid yang betul-betul memegang betul-betul amalan yang adalah amalan dalam mazhab Syafi'i, sulit bagi mereka untuk mengatakan bagaimana mungkin tidak dibaca basmalah. Sementara dia ayat yang pertama. Carikan, Bapak sekalian, carikan saya mushaf Quran di seluruh dunia yang ditulis dengan riwayat Hafs an Asim. Yang ditulis dengan riwayat Hafs an Asim yang basmalah bukan ayat pertama. Tidak ada. Kalau ada, maka diragukan kebenaran mushaf tersebut. Mushaf atau Quran yang ditulis dengan bacaan yang kita baca hari ini, Hafs an Asim, semuanya basmalah ayat yang pertama. Semuanya basmalah ayat yang pertama. Semuanya. Mau mushaf tersebut dicetak di Indonesia, di Arab Saudi, di Madinah, di Mesir, di Lebanon, di Suriah, di semua negara, basmalah pasti ayat yang pertama. Tidak ada. Alhamdulillah ayat yang pertama. Tidak ada. Ini dalam bacaan Hafs dari Asim. Bacaan yang kita baca. Dan mazhab Syafi'i memang menjadikan basmalah itu ayat yang pertama. Dan itu bukan pendapat fikih. Memang seperti itu, mereka punya sanadnya dan sampai kepada mushaf yang ditulis oleh Utsman dan dikirim ke Kufah ketika itu, memang basmalah ayat yang pertama. Sehingga kuat atau tidak pendapat mereka? Kuat sekali. Lalu kenapa ada mereka yang tidak membaca basmalah? Kalau kita berangkat ke Maroko, Libya, di Maroko bacaan resminya Warosh, bukan resmi sebenarnya, cuma sebagian juga ada yang hafal dengan Hafs. Kalau di Libya, negara Afrika yang mereka tidak semua hitam ya, Libya, bacaan resminya bukan bacaan seperti kita, Pak. Qalun, riwayat Qalun an Nafi'. Biasanya membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini bacaan resmi di Libya. Nah, mushaf yang tertulis dengan riwayat Warash dan tertulis dengan riwayat Qalun, itu basmalah tidak menjadi ayat. Ayat yang pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa berbeda? Seperti itu memang datang dari Rasulullah SAW. Jadi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu setelah menuliskan Al-Qur'an, kemudian istilahnya dikopi, dikirimkan, memang yang dikirimkan ke Makkah itu ada basmalahnya, yang dikirimkan ke Basrah, dikirimkan ke Irak, ada perbedaan daripada jumlah ayat. Sehingga jumlah ayat ketika ditanya berapa jumlah ayat dalam Al-Quran, maka kita tanya riwayat apa? Kalau riwayat Quran yang kita pakai jumlahnya segini. Kalau di Maroko sana karena mereka menggunakan riwayat Warosh, maka segini. Ini permasalahan basmalah. Sehingga basmalah di dalam sholat, Bapak-bapak sekalian, mau dia dikeraskan atau dia tidak dikeraskan, jangan dipermasalahkan menjadi masalah yang besar. Yang bermasalah adalah mereka yang tidak sholat. Masalah mereka yang tidak sholat. Kenapa? Karena sudah selesai. Mau tidak membaca basmalah, dalilnya kuat sekali. Mau membaca basmalah juga punya dalil yang sangat kuat. Al-Imam Malik, dalam mazhab Malik, kita bahas gamblang ini pembahasan basmalah. Al-Imam Malik di Madinah tempatnya.
Imam Malik ini dalam mazhabnya mengatakan justru basmalah ini tidak dibaca walaupun secara sir. Ya. Kalau di Makkah biasanya atau di Madinah, mazhabnya Hambali membaca basmalah tapi suaranya dikecilkan. Biasa kita dengar sedang di Masjidil Haram, Allahu Akbar, kedengaran dikecilkan. Kalau mazhabnya Imam Malik tidak ada. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, harus basmalah. Kenapa? Tidak mungkin ditinggalkan, dia ayat. Masa misalnya baca Qul a'udzu birabbin nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Masuk akal ayat pertama dikecilkan suaranya, ayat kedua dibesarkan. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Sehingga apapun ini perbedaan pendapat yang sudah tidak bisa, kuat sekali pendapat masing-masing. Kata para ulama, kembalikan kepada riwayat atau bacaan setiap negara. Negara kita membaca hafaz. Kalau mau mengeraskan basmalah silahkan. Kalaupun tidak mengeraskan basmalah, tidak usah dipermasalahkan secara keras, ya. Kami pernah mendapati sebuah masjid di Jakarta. Ketika itu bermalam di kos teman-teman Libya. Sholat subuh. Karena imamnya terlambat dan di masjid tersebut memang sudah mendarah daging, harus membaca basmalah dengan keras. Karena terlambat imamnya, sehingga ada seorang mahasiswa maju, dan mahasiswa tersebut tidak terbiasa membaca basmalah. Ketika sudah rapi satu shaf, orang tua berjamaah masjid takbir Allahu Akbar, tiba-tiba langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak baca basmalah. Satu shaf langsung mundur semuanya, langsung keluar. Kenapa? Karena bagi mereka memang tidak mungkin. Bagaimana mungkin Al-Fatihah ini rukun, ya. Meninggalkan tasydid saja dipermasalahkan, apalagi meninggalkan ayat. Nah, ini karena mereka memang menganggap Al-Fatihah bagian daripada ayat, ya. Memang ada mushaf yang lain, pendapat yang lain mengatakan bahwa ayat pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku sallaitu khalfa Rasulillah, aku salat di belakang Rasulullah, wa Abi Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, aku salat di belakang mereka, wa lam yajhar bil basmalah, tidak ada satupun di antara mereka yang membaca basmalah. Hadisnya sahih. Bertentangan atau tidak? Kuat sekali, sehingga kita orang-orang belakangan yang kemampuan dan keilmuan kita mungkin tidak ada dibandingkan mereka, maka tidak perlu mempermasalahkan permasalahan basmalah sampai seperti itu, ya. Tidak ada masalah, ya. Misalnya kunut subuh, kalau imamnya kunut, angkat tangan, kunutkan Allahumma hdina fiman hadait, amin. Kalau tidak kunut, tidak ada masalah. Ini permasalahan yang semua masing-masing para ulama yang berpendapat punya alasan dan punya pendapat yang begitu kuat. Sehingga kata para ulama, mari, selama perbedaan tersebut adalah masalah-masalah yang furu', ya, cabang-cabang saja, bukan pada masalah-masalah yang usul, maka silakan kita menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Apakah perbedaan tersebut terjadi di zaman Rasulullah? Banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di zaman sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, khususnya setelah sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini permasalahan basmalah, ya. Permasalahan yang di negara kita Indonesia sangat-sangat menjadi hal yang mendasar sekali, terkadang dibahas, ya. Ada yang sampai membuat buku khusus untuk orang-orang yang tidak membaca basmalah di dalam salat. Ada yang melawan lagi, tidak, yang benar adalah tidak. Dalilnya jelas, hadis sahih, hadis yang benar. Kita jawab,
Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah tinggal di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah dia lebih dikenal dan lebih masyhur memang yang dibaca ketika itu, artinya Madinah bacaannya Imam Malik. Ketika Malik ditanya, ayyu qira'atin ahabbu ilaika, mana yang lebih kamu suka? Qira'atu Nafi'. Nafi'. Dan mushafnya Nafi', riwayatnya mutawatir, bisa dibuka Bapak-bapak sekalian di Google ya, dicari misalnya mushaf Warash atau mushaf Qalun PDF atau contoh mushafnya saja atau Al-Fatihah, kita akan temukan memang basmalah itu bukan ayat. Alhamdulillah. Kalau kita telusuri ini siapa yang buat? Oh, dicetak di sana. Dari mana mereka cetak? Ada ulamanya. Dan sanadnya, tata cara penulisannya itu sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga ini hal yang tidak bisa memaksakan pendapat di sini. Ada hal-hal yang kita punya prinsip dan betul-betul teguh di atasnya, bertahan ya. Ketika akidah, permasalahan akidah, namun hal-hal yang sifatnya terus berubah, ya mutaghayyirat dan lain sebagainya, tidak bisa memaksakan pendapat di dalamnya. Ya. Bacaannya Imam Malik, bacaannya Nafi, memang Nafi mushafnya tidak ada basmalah. Artinya basmalah bukan ayat pertama. Nah, yang kedua, permasalahannya bahwa Al-Fatihah ini disepakati 7 ayat. Semua sepakat, tidak ada yang mengatakan Al-Fatihah 8 ayat, tidak ada yang mengatakan 6 ayat. Semuanya berapa? 7 ayat. Lah, bagaimana? Ini mengatakan Al-Fatihah basmalah, sementara ada yang tidak mengatakan. Nah, kalau al-basmalah menjadi ayat pertama, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu terhitung satu ayat. Ya, itu ayat yang ke-7. Dicek. Tidak ada satupun mushaf yang dicetak dengan riwayat Hafiz kecuali pasti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu satu ayat ke-7. Mushaf yang dicetak dengan riwayat Durian Abi Amr, Qalun, Warash, Ibnu Amir, mushaf tersebut dimulai dengan Alhamdulillah ayat yang pertama, Ar-Rahman Ar-Rahim ayat kedua, Maliki Yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ada ayat di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim ayat yang ke-7. Silakan kita cek ya, dicek. Sampai ada seorang kawan saking seriusnya mengecek, dia minta menelpon seorang kawan di Maroko, di Maghrib, minta dikirimkan mushaf. Tolong kirimkan mushaf yang dicetak resmi dengan riwayat Warash. Dikirimkan. Dan benar, memang basmalah bukan ayat pertama. Alhamdulillah. Dia bilang, oh tenang saya. Dia minta lagi dikirimkan dari Libya, kawan di Madinah. Dikirimkan dari Libya, benar. Minta dikirim dari Sudan, karena di beberapa tempat di Sudan membaca dengan riwayat Durian Abi Amr. Durian Abi Amr. Durian Abi Amr ini juga ayat pertamanya, Alhamdulillah. Dapat mushafnya benar. Sehingga apa kata dia? Memang permasalahan basmalah, apakah dia dikeraskan atau dikeraskan, dibaca atau tidak dibaca, ini permasalahan yang tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan, harus sama-sama menerima. Kalau tiba-tiba misalnya sholat hingga di jalan, sholat subuh, ya, imamnya membaca basmalah, silahkan kita ikut. Tidak membaca basmalah, silahkan kita ikut. Imamnya kunut, aminkan. Terkadang ada orang karena mungkin tidak terbiasa, ketika imamnya kunut, tidak mau, diam saja. Tidak, angkat tangan kita, aminkan. Kenapa? Perbedaan pendapat di antara yang mengatakan harus kunut subuh dan harus tidak kunut subuh sama-sama memiliki kekuatan pada pendapat mereka. Yang masalah yang mana Bapak-bapak sekalian? Yang masalah yang tidak datang sholat subuh. Yang masalah yang sholat subuhnya jam 7. Yang masalah yang ketinggalan atau sholat subuh sendirian dengan sengaja atau meremehkan jamaah.
Memang ada khilaf. Salat jamaah bukan perkara yang wajib, dia sunnah muakkadah. Kenapa kalau wajib? Maka banyak sekali orang yang kena pada dosa, jatuh pada perkara dosa. Nah, ini permasalahan basmalah. Dan basmalah, Bapak sekalian, adalah lambang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis, man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan walam yabda fi bismillah, dan tidak memulai dengan basmalah, abtar. Amalan tersebut adalah amalan yang naqis, amalan yang cacat. Kenapa? Karena amalan tersebut tidak diikutkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Basmalah lambang kasih sayang. Basmalah lambang kasih sayang. Sehingga Bapak sekalian, ini menjadi alasan juga kenapa surat At-Taubah itu tidak pakai basmalah. Jadi kalau kita buka mushaf, akan kita dapati setiap surat pasti ada basmalahnya, kecuali surat At-Taubah. Nah, kenapa? Para ulama mengatakan alasannya karena surat At-Taubah ini turun lil qital, berkenaan dengan perang. Sehingga basmalah sebagai lambang kasih sayang tidak cocok dengan perang. Basmalah ini lambang kasih sayang tidak kena dengan perang. Sehingga a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bara'atun minallah. Tidak pakai basmalah. Sebagian ulama ini mengatakan surat At-Taubah ini tidak menggunakan basmalah memang karena seperti itu datangnya. Memang seperti itu sampai dari Rasulullah sampai ke kita, ke sahabat, ke tabi'in, para salafus saleh, dari zaman ke zaman memang mushaf tidak tertuliskan di dalam surat At-Taubah itu basmalah. Sebagian menganggap karena surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ini sebenarnya satu. Karena dia maudhu'nya, pembahasannya satu, masalah perang. Kalau bisa dikatakan, sebagian ulama berpendapat juga membaca kalimat wailul lil mutaffifin atau surat wailul lil mutaffifin dan wailul likulli humazatil lumazah dianjurkan tidak usah baca basmalah. Ada ulama, bapak sekalian dan ibu-ibu, ada yang menganjurkan tidak usah baca Bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah. Kenapa? Tidak cocok. Bismillahirrahmanirrahim yang asasnya adalah kasih sayang, setelahnya celaka. Wailun artinya celaka. Celakalah orang-orang yang suka mengambil atau menjatuhkan martabat orang lain. Kemudian wailul lil mutaffifin, celakalah mereka-mereka yang curang dalam masalah harta dan kepemilikan orang lain. Sehingga tidak cocok bismillah lambang kasih sayang dengan kalimat wail, halak, kehancuran. Sehingga ini pelajaran penting Bapak-bapak sekalian. Di dalam Al-Qur'an tidak ada surah yang dimulai dengan kalimat wail kecuali dua. Celaka. Selebihnya selalu minimal ada kalimat-kalimat kasih sayang atau tentang Al-Qur'an. Tilka ayatul kitabil hakim, tilka ayatul kitabil mubin, atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Yasin wal Qur'anil hakim, Qaf wal Qur'anil majid, Alif Lam Mim tanzilul kitab. Tiba-tiba dapat surah Bismillahirrahmanirrahim, wail, celaka. Kata para ulama, hati-hati ya. Dua surah yang dikhususkan dengan kalimat celaka. Kecelakaan yang pertama apa? Celaka bagi orang yang mengganggu martabat orang lain, merendahkan orang lain. Kehormatan orang lain ketika diganggu, hati-hati. Celaka. Kecelakaan yang kedua ketika mengganggu hak milik orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi orang-orang yang mengganggu dan merendahkan martabat orang lain. Wailul lil mutaffifin, orang-orang yang mengambil hak orang lain.
mengurangi haknya orang lain, itu wailul lil mutaffifin. Maka berhati-hatilah dengan dua hal tersebut. Sehingga memang benar al-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Bapak-bapak sekalian, walaupun haji 10 kali, selama hidup 10 kali haji, umrah setiap tahun, sholat malam terus, kemudian puasa tidak pernah lepas, bahkan puasa Daud, kemudian rajin qiyamul lail, tapi ada utang atau ada hak kepemilikan orang lain yang kita ambil, tidak masuk surga, Bapak. Baca hadis-hadisnya, orang-orang yang masuk ke surga, yang syahid, orang syahid ini tanpa timbangan, artinya langsung masuk surga. Tapi ketika mereka masih punya utang, tidak bisa. Ketika masih ada utang, artinya apa? Kepemilikan orang lain. Begitu juga dengan ketika seseorang ini punya masalah pribadi atau pernah merendahkan dan menzalimi orang. Contoh, pernah mengambil dan menyakiti hati tetangganya, dan tetangga tersebut betul-betul memang merasa terzalimi, dan itu tidak dimaafkan. Zulumatu yaumil qiyamah. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis? Ada orang nanti datang di yaumil qiyamah dengan pahala hajinya, pahala salatnya, pahala puasanya, semuanya habis. Dikarenakan apa? Ketika di dunia dia pernah menyakiti fulan, ketika di dunia dia pernah mengganggu fulan, dan belum dimaafkan. Sehingga kata para ulama, berhati-hati dengan dua surah tersebut atau dua permasalahan tersebut. Jatuh kepada permasalahan dengan orang lain, bainal adamiyyin, dan jatuh pada permasalahan mengambil hak orang lain. Jadi kalau hadisnya Bapak sekalian, yang paling pertama dihisab itu apa? Salat. Yang amalan yang pertama dihisab salat itu amalan antara seorang hamba kepada Allah. Tapi amalan yang pertama kali dihisab antara amalan seorang hamba dengan hamba yang lain, fit dima. Masalah darah, masalah kehormatan, masalah martabat. Hati-hati ketika kita pernah menjatuhkan martabat orang lain kemudian belum minta maaf. Bahaya. Kenapa? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Adz-dzulmu dzulumatu yaumil qiyamah." Kezaliman itu menjadi kegelapan di yaumil qiyamah. Bagaimanapun banyaknya. Ya, kami kaget pernah membaca sebuah hadis di dalam Sahih Muslim, ikut kajian di Masjid Nabawi, banyak hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan orang-orang yang syahid. Orang yang syahid ini banyak sekali keutamaannya, Bapak-bapak sekalian. Bidadari, masuk surga, memberi syafaat, tapi kebanyakan hadisnya ditutup kecuali orang yang punya masalah dengan orang lain. Masih ada ikatan. Utangkah, zalimkah? Banyak, tapi lupa ternyata pernah pinjam uang 20.000. Bagi dia kecil, tapi bagi orang yang dipinjami itu besar. Lupa bayar dan orang tersebut belum mengikhlaskan. Tergantung-gantung Bapak sekalian. Tergantung kita tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kenapa dua surah tersebut setelah basmalah dibaca wail. Dan itu mengapa para ulama mengatakan tidak usah membaca basmalah. Namun ulama yang lain mengatakan tidak, harus tetap baca basmalah karena basmalahnya tertulis ada di mushaf. Sehingga jalan utamanya silakan membaca basmalah namun tidak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah. Dibaca seperti itu. Wail ini dua penafsirannya. Wail ini bisa bermakna halak, kehancuran, ya, kecelakaan, atau wail bisa bermakna wadin fi jahannam, sebuah tempat di neraka jahannam, ya. Sebuah tempat di neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini basmalah. Dan basmalah ini Bapak-bapak sekalian, kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Dan kenapa dilihat kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim? Tapi di surat Al-Alaq, dan itu wahyu pertama, Bismi Rabbik. Kenapa bukan Bismillahirrahmanirrahim?
Kenapa tidak? Kemudian basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bukan Bismi Rabbik Ar-Rahmanir-Rahim? Tidak salah. Kenapa? Kenapa dikatakan wa yaquluna subhana rabbina? Di ayat lain subhanallah. Apa perbedaan penggunaan Allah dengan Bismi Rabbik? Allah Subhanahu wa ta'ala al-ismul a'zam. Nama yang paling agung. Allah Subhanahu wa ta'ala punya banyak nama, dan nama yang paling agung adalah Allah. Misalnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur. Apakah kita pernah mendapatkan ada orang namanya Syakur? Ada. Ada orang namanya Syakur. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhaimin. Apakah ada seseorang namanya Muhaimin? Banyak. Ada Pak Muhaimin, Haji Muhaimin. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar. Itu nama Allah. Apakah ada nama Jabbar? Ada. Jabbar. Tapi apakah ada orang namanya Allah saja? Tidak ada. Tidak boleh. Sebagaimana Rahman saja, tidak boleh memberi nama anak Rahman saja, harus Abdul Rahman. Tidak boleh kasih nama Allah saja, harus Abdullah. Abdullah, Abdul Rahman. Sehingga kalau ada yang namanya Abdul Rahman, kurang pas kalau dipanggil Rahman. Panggil Abdul Rahman. Kenapa? Rahman ini nama yang kedua setelah nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim. Kemudian kenapa Ar-Rahman? Kenapa Ar-Rahim? Banyak sekali makna di dalamnya. Sehingga ketika seorang hamba mengatakan Bismillah, seakan-akan dia juga mengikutkan semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, seorang hamba ketika butuh dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh rezeki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ini punya banyak nama. Panggillah dengan nama yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Misalnya butuh bantuan, butuh rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq urzuqni, berikan saya. Ya Fattah, ya Muntaqim, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ketika seseorang mengatakan ya Allah, maka sesungguhnya semua nama itu tersebut itu ikut ke dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang di Indonesia, ini kelebihan orang-orang Indonesia dan juga menjadi kekurangan, banyak nama disingkat-singkat Bapak-bapak sekalian. Misalnya Abdullah, biasa karena nama repot dipanggilnya siapa? Dollah. Kalau di orang-orang di Sulawesi biasa Abdullah, kalau sudah haji dipanggil Haji Dollah. Kalau Syamsuddin dipanggil Udin, atau Haji Udin, Unding dan lain sebagainya. Ini Nasrullah dipanggil Nasr, Ullah dan lain sebagainya. Memotong-motong nama. Ada seorang syekh ketika di Madinah heran, ada seorang kawan namanya Afid Yaqwanuddin. Sekarang masih ada Afid Yaqwanuddin. Saya panggil, oh Fit, kata syekh. Fit, pendek sekali namanya. Syekh, namanya Afid Yaqwanuddin, panjang. Kenapa seperti itu? Panggil dengan namanya. Misalnya namanya Adil, panggil Adil, jangan dipanggil Dil. Ini kan biasa berubah nama-nama seseorang. Ada nama yang bagus sekali, terkadang karena kepanjangan. Misalnya Abdul Rahman dipanggil Man. Tidak, Abdul Rahman. Kenapa? Karena untuk memberikan nama tersebut dipotongkan 2 kambing. 2 kambing, Pak. Jangan kita ubah lagi dengan memendekkan nama tersebut. Misalnya ada adik-adik, misalnya namanya Abdul Malik, dipanggil Lik. Ada yang bagus sekali namanya Luqman, dipanggil Luke. Ada seorang kawan namanya Luqmanul Hakim, dipanggil Luke. Ini kebiasaan kita di Indonesia yang kurang bagus. Ya. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, pembahasan kita dalam
Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang memahami bahasa Arab secara detail akan mendapati makna yang sangat indah sekali dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh kepada semua umat, kepada semua manusia. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang kafir yang hidup, Pak. Mereka masih bisa makan, orang-orang yang kafir yang tidak beriman, mereka masih bisa makan karena apa? Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Ar-Rahman. Ya. Mereka masih hidup, masih diberikan kasih sayang. Kalau Rahim, kata para ulama, ini adalah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada kaum muslimin. Wa kana bil mu'minina rahima. Pengkhususan Rahim, kasih sayangnya Allah untuk orang yang beriman. Adapun Rahman, kasih sayang yang menyeluruh. Kasih sayang yang menyeluruh. Ar-Rahman. Sehingga dalam Al-Quran banyak qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman an da'u lir-Rahman an da'u lir-Rahmani walada wa qalu ittakhadha Ar-Rahman. Karena orang-orang kafir juga memang mengetahui, sebagian di antara mereka orang-orang musyrik menganggap memang kasih sayang ini betul-betul kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun permasalahan mereka bukan pada itu. Mereka tidak ingin mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih banyak lagi pembahasan dalam Bismillahirrahmanirrahim yang tentunya kita ingin selalu mengambil faedah di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim adalah permasalahan yang tidak perlu untuk diperbesarkan dalam permasalahan. Mau dia dibaca keras di dalam sholat atau tidak dibaca, tidak perlu dibesarkan. Saya kira ini Bapak-Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan selanjutnya kita masuk pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.